Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Libur Natal dan Tahun Baru sudah tiba. Sejumlah lokasi wisata diserbu pengunjung sejak akhir pekan kemarin dan warga lebih memasuki Nataru lebih awal seiring libur sekolah yang sudah dimulai. Sepanjang akhir pekan, kawasan Malioboro, Yogyakarta diserbu wisatawan, terlebih sudah masuk libur sekolah Natal dan Tahun Baru. Tak hanya di kawasan pedestrian, bahkan macet panjang kendaraan wisatawan mulai dari akses masuk Malioboro. Diperkirakan puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada malam pergantian tahun. Ribuan wisatawan juga menyerbu kawasan Asia Afrika dan Jalan Braga, Kota Bandung memanfaatkan libur Nataru untuk mengurai kepadatan. Petugas mengarahkan wisatawan agar tidak beraktivitas di badan jalan. Jalur utama kawasan wisata Lembang juga macet Senin pagi. Polisi memberlakukan pengalihan arus ke jalur alternatif setelah jalur utama Lembang macet lebih dari 2 km. Lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, pagi ini kondisi lalu lintas di ruas tol Cipularang terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan dari arah Jakarta terpantau meningkat, didominasi kendaraan pribadi. 2 hari jelang libur Natal, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang mulai dipadati kendaraan wisatawan yang akan berlibur ke sejumlah tempat di Bandung. Di kilometer 82 tol Cipularang, laju kendaraan sedikit melambat karena berbarengan dengan banyaknya kendaraan berat seperti bus dan truk sembako. Selain wisatawan, juga terdapat kendaraan pribadi berplat D yang akan pulang kampung menghabiskan libur Nataru. Pengendara diimbau selalu berhati-hati karena kontur tol Cipularang yang berkelok dan menanjak serta kerap turun hujan. Pemirsa, pelaku pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak yang mematok tarif hingga Rp850.000 pada wisatawan telah ditangkap polisi. Pelaku meminta maaf pada warga dan wisatawan. Pak, Bapak bilang seikhlasnya 850.000, mending saya jalan sendiri. Masyarakat yang akan Alternatif, saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. 850.000, mending saya jalan sendiri. Iya. Saya juga udah 2 jam udah muter-muter sih, Pak. Saya nggak mau. Tak tanggung-tanggung, pelaku Cecep Nuridin meminta bayaran hingga Rp850.000. Sang joki yang merupakan warga Megamendung ini memaksa dengan mematok tarif yang diminta. Setelah ditangkap, pelaku pun meminta maaf atas perbuatannya. Izin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Billy Bra atas kejadian video viral. Polisi memastikan Cecep Nuridin yang saat ini ditahan di Polsek Cisarua Bogor akan diproses hukum lebih lanjut. dia juga sudah mengakuinya, maka dari itu kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Masyarakat yang akan ke Puncak jangan menggunakan jasa untuk mengantarkan lebih cepat. Polisi mengingatkan agar pengendara tidak menggunakan joki saat akan berwisata ke kawasan Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak mulai dipadati pemudik. Kepadatan kendaraan pemudik juga terjadi di pelabuhan. Ratusan mobil bergantian masuk ke kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten. ASDP Pelabuhan Merak menyatakan jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera naik 6% dibanding libur Natal tahun lalu. Untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik, pihak ASDP mengoperasikan 28 kapal dan membuka 7 dermaga. Namun beberapa kali operasional penyeberangan terhambat akibat cuaca buruk yang menyebabkan ombak tinggi. Di tengah cuaca mendung, para pemudik pejalan kaki terus berdatangan ke Pelabuhan Merak. Sempat terjadi antrean karena banyaknya pemudik yang datang bersamaan. Macet banget. Nggak lewat bawah ya, dia nggak lewat tol. Tapi pas udah nyampe sini naik yang tol ke atas ya, lumayan lancar sih. Tapi kalau di bawah biasa begitu kami. Cuacanya udah kelihatannya agak gelap-gelap nih.
Ini perjalanan terus akan dilanjutkan atau gimana nih Pak nih? Mudah-mudahan gelombang ini apa? Mendukung cuaca. Ribuan kendaraan juga memadati pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Didominasi kendaraan pribadi dan bis wisata yang akan menyeberang ke Bali. Sejumlah tempat wisata di Bali masih menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan liburan pergantian tahun. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, pihak ASDP menyediakan 30 kapal dan 8 dermaga. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Pangandaran, Jawa Barat. Angin puting beliung menerjang kampung turis hingga membuat warga panik. Angin puting beliung menerjang kampung turis Pamugaran di Pangandaran, Jawa Barat. Titik angin terpantau bergerak dari laut lepas. Wisatawan berlarian menjauhi pusaran angin. Sebagian lain sibuk merekam video. Warga menyelamatkan diri setelah melihat angin puting beliung menyapu daratan. 3 rumah serta 1 warung milik warga tersapu angin. Warga dan wisatawan diminta waspada menghadapi cuaca ekstrim di pesisir Pangandaran. Warga mendengar suara gemuruh dari tebing di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Tak lama kemudian, tebing setinggi 50 meter longsor dan menutupi akses jalan penghubung Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. 2 rumah warga ambruk terbawa longsor. Sejumlah sepeda motor parkir di kaki tebing tertimpa material longsor. Di Desa Ripung, 2 rumah warga ambruk akibat pondasi tergerus longsor. Rumah rata dengan tanah, sebagian material masuk ke sungai. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir mengepung 12 wilayah di Sulawesi Selatan. Aktivitas warga lumpuh. Tak hanya menghanyutkan sejumlah kendaraan, sebuah rumah juga terseret derasnya arus banjir. 15 jembatan penghubung di Maros putus. Pemkot Makassar bahkan telah menetapkan tanggap darurat banjir. Dua pria berboncengan motor ini nyaris terseret kuatnya arus saat nekat menerobos banjir di Jalan Poros Lekoala, Maros Baru. Beruntung sejumlah warga sigap langsung menolong korban. Pasca diguyur hujan deras, Sungai Maros meluap membanjiri 12 kecamatan di Kabupaten Maros. Sejumlah rumah warga di Desa Patiro Deceng, Kecamatan Camba, hanyut terseret banjir. Sementara seorang ibu dan bayinya serta sejumlah warga terjebak banjir di tenda hajatan pernikahan. Pasca diguyur hujan deras juga menyebabkan tebing longsor dan menutup akses jalan penghubung Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone. Total 15 jembatan penghubung di Kabupaten Maros putus diterjang banjir. Memang setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Kejadian banjir bandang ini sampai memutus beberapa fasilitas jembatan. Update kami terakhir kemarin sudah ada 15 jembatan yang terputus. Sejumlah mobil terjebak banjir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banjir bandang tiba-tiba membuat pemilik tak sempat memindahkan mobil mereka. Banjir juga mengenangi wilayah Kota Makassar. Petugas mengevakuasi lansia dan anak-anak ke tempat lebih aman. Bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan mengenangi total 12 wilayah kabupaten kota. Yang paling parah di Kabupaten Maros, Baru, Pangkep, dan Sopeng. Sementara tanah longsor terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Maros, Sopeng, dan Goa. Tim kontributor iNews melaporkan. Dua mobil terjebak material longsor di Jalan Poros Polewali, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Petugas berupaya mengevakuasi kedua mobil tersebut menggunakan alat berat. Akses jalan tak bisa dilewati membuat seorang pasien yang dibawa menggunakan mobil ambulans terpaksa ditandu untuk dirujuk dari RSUD Mamasa menuju rumah sakit di Polewali Mandar. Hingga saat ini proses pembersihan material longsor masih terus dilakukan. Longsor terjadi akibat curah hujan cukup tinggi di wilayah Mamasa dan sekitarnya selama sepekan.
Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim Basarnas berjibaku mengevakuasi puluhan ABK kapal kargo di Teluk Kupang. Para ABK terjebak dan sejumlah kargo berhamburan setelah kapal bertabrakan dengan kapal tanker. Kapal kargo MV Kuala Mas terekam kamera amatir dalam posisi miring di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapten kapal mencoba mengarahkan kapal ke perairan dangkal, namun kapal terlanjur tenggelam. 20 ABK terjebak di kapal dievakuasi tim Basarnas. Setelah kapal tenggelam, kontainer muatan kapal berhamburan ke laut. Telah terjadi insiden tenggelamnya kapal milik perusahaan Temas Motor Vessel Kuala Mas di sekitaran perairan Bolok atau kurang lebih 1 mil dari dermaga Polair dengan jumlah ABK 20 orang dan ABK-nya tersendiri telah dievakuasi oleh Polair. Kecelakaan di dekat dermaga Tenau terjadi setelah kapal MV Kuala Mas dan kapal tanker maritim Katulistiwa bertabrakan. Akibat tabrakan kapal, MV Kuala Mas miring ke kanan karena mengalami kebocoran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Setelah dituntut jaksa 12 tahun penjara, hari ini Harvey Muiz akan ditentukan nasibnya dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Tipikor. Sudah ada Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Tipikor. Esra, apakah sidang sudah berlangsung saat ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan maupun vonis untuk 3 terdakwa dalam kasus PT Timah yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Di antaranya ada 3 terdakwa. Yang pertama adalah Harvey Muiz, yang kedua adalah Direktur PT RBT Suparta, kemudian juga yang kedua adalah Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza Andriansyah, yang mana bahwa ini akan langsung diadili oleh Majelis Hakim Eko Aryanto terkait peranan maupun kasus yang menjerat ketiganya ini. Yang pertama adalah untuk Harvey Muiz ini dituntut setidaknya 12 tahun penjara, kemudian juga dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Sementara untuk Direktur PT RBT ini disebutkan untuk tuntutannya adalah 14 tahun penjara dan kemudian Direktur Pengembangan Usaha ini adalah 8 tahun. Tentunya apakah nanti diktum dakwaan ini serupa dengan vonis Majelis Hakim, ini tentunya kita tunggu sepenuhnya adalah putusan dari Majelis Hakim. Dan juga yang menarik bahwa sebelumnya juga Harvey Muiz yang merupakan suami dari Sandra Dewi ini sudah menyampaikan pledoi maupun nota pembelaannya di hadapan Majelis Hakim. Hal-hal emosional juga disampaikannya. Demikian Wiki, kita tunggu bersama nanti seperti apa putusan dari Majelis Hakim. Kembali ke Anda di studio. Pemirsa, sebelumnya saat pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, menangis lantaran sang istri menjadi pihak paling dirugikan, kehilangan karir dan pekerjaan. Saat menyampaikan pembelaan pada sidang pledoi Rabu siang, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya, Sandra Dewi. Dengan berurai air mata, terdakwa korupsi kasus Timah ini menyebut istrinya yang paling terdampak akibat kasus yang menjeratnya. Harvey mengungkapkan istrinya telah kehilangan popularitas, nama baik hingga kehilangan pekerjaan. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan. Saya menjadi sadar bahwa anugerah terbesar dalam hidup saya itu adalah istri saya yang mulia. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Sebelumnya dalam perkara kasus korupsi tata niaga Timah ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember lalu menuntut Harvey Muiz dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belasan anggota polisi membuat malu nama bangsa Indonesia. Diduga memeras turis Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project. Belasan anggota polisi ditangkap. Penangkapan dilakukan usai viral keluhan warga Malaysia.
Konser Jakarta Warehouse Project atau DWP tercoreng usai sejumlah warga negara Malaysia yang datang mengaku diperas polisi. Para korban mengaku dipaksa menjalani tes urin saat sedang berjoget di konser dan diminta menunjukkan paspor. Bahkan beberapa terang-terangan mengaku diperas mulai dari Rp90.000 Malaysia atau sekitar 320 juta rupiah meski hasil tes narkoba negatif. Para korban mengaku enggan kembali ke Indonesia untuk menonton konser. Usai viral, Divisi Propam Polri menangkap 18 anggota polisi, mulai dari anggota Polsek, Polres hingga Polda. Yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Total kerugian akibat pemerasan ini diperkirakan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi seorang warga harus mengadukan nasibnya setelah kasusnya sejak 2017 mandek tidak ditangani polisi. Istri dan anaknya menjadi korban pemerkosaan, melaporkan kasusnya ke polisi pada tahun 2017, namun ia justru dibui. Ketua mau mendengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Rul. YS menangis di hadapan Komisi 3 DPR saat menceritakan pemerkosaan istri dan anaknya. Bahkan putra YS yang turut hadir di sampingnya ikut menangis. Luka mendalam YS terungkap, istri dan putranya yang berusia 4 tahun saat 2017 menjadi korban ruda paksa seorang mahasiswa yang kos di rumah mereka di Surakarta, Jawa Tengah. Pada 2018, hasil visum istri dan putranya yang masih balita menyatakan keduanya korban ruda paksa. Namun ironis, polisi diduga justru menerbitkan surat yang menyatakan tidak ada tindak pidana yang ditemukan dalam kasus ini. Bukannya mendapat perlindungan, YS dan putranya diduga malah ditangkap dan dibui. Tanya itu perlakuan tak menyenangkan saat putranya yang masih balita diminta memperagakan ulang peristiwa ruda paksa. Mereka ulang. Anak saya pelakunya, Kadis Tesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu? Anak saya sudah meraktekin loh, Pak. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti surat pengaduan nomor STB 391/10/2017 Reskrim tanggal 3 Oktober 2017. Selain itu, Komisi 3 juga meminta korban segera mendapat perlindungan dan pendampingan dari LPSK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur telah tiba. Kali ini kami akan ajak Anda ke Hong Kong. Selain menikmati pemandangan dan berburu pernak-pernik, Anda juga bisa menikmati aneka makanan khas Tiongkok yang juga dijamin halal. Bepergian ke negara yang penduduk muslimnya sedikit, urusan makanan halal kadang-kadang jadi PR tersendiri. Contohnya saat Anda sedang berada di Hong Kong. Tapi jangan khawatir, jika mau makanan halal, Anda bisa datang ke kantin Masjid Ammar and Osman Ramju Sadik Islamic Center Hong Kong. Di sini ada puluhan menu kuliner khas Tiongkok, mulai dari dimsum, hakau, mantau, hingga wonton. Ada juga aneka sup. Anda juga bisa mencicipi aneka kari, dari kari ayam hingga kari kambing. Semua makanan yang dijajakan dijamin halal. Tak heran, kantin ini selalu ramai dipadati pembeli umat muslim, termasuk dari Indonesia dan Malaysia. Sedap sangat, rasa cukup rasa berbagai. Ada nasi, ada ayam, sayur, lengkap. Untuk mencicipi seporsi kuliner khas Tiongkok ini, siapkan uang minimal $16 Hong Kong atau sekitar Rp30.000. Tapi ingat, kantin ini hanya menerima pembayaran dengan uang cash. Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, selalu jaga keselamatan Anda, terutama saat Anda sedang berlibur di pantai. Apalagi saat musim hujan. Seorang gadis terseret ombak tinggi saat berfoto selfie di Pantai Semeti, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Seorang pengunjung nekat berfoto selfie di antara batu karang di pinggir pantai Semeti, Selong Belanak, Praia Barat, Lombok, NTB. Naas, ombak tinggi datang tiba-tiba menyeret tubuh korban. Korban berusaha berpegangan batu karang, namun sia-sia. Terlebih ombak tinggi berulang kali menghantam tubuh korban. Jasad korban berhasil dievakuasi setelah menunggu ombak laut tenang. Ayah korban histeris mengetahui anaknya Bilal, bocah 6 tahun, sudah tak bernyawa. Bocah warga desa Teras, Carenang, Kabupaten Serang, Banten ini tenggelam di sungai saat mandi bersama dengan seorang temannya. Setelah pencarian, tim SAR menemukan jasad korban 12 km dari lokasi korban tenggelam. Telah diketemukan tepatnya setelah jembatan baru atau disebut jembatan Laban. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah korban akan dimakamkan di TPU setempat. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang penumpang wanita nekat melompat dari kapal motor Citra Mandala Sakti saat memasuki Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Tragis, korban ditemukan tewas terdampar di Pantai Segara Rupek. Polisi masih menyelidiki penyebab aksi nekat wanita asal Jember, Jawa Timur ini. Korban diketahui berangkat bersama anaknya menumpang mobil travel menuju Tabanan, Bali. Pemirsa, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo meresmikan peluncuran film animasi berjudul Zanna Whisper of Volcano Isle di bioskop XX1 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Peluncuran ini sekaligus menjadi perayaan kreativitas serta kolaborasi mimpi yang menjadi nyata. Film animasi garapan MNC Animation ini juga akan menjadi hiburan bagi anak-anak di saat liburan sekolah. Setelah sukses dengan sejumlah film animasi seperti Kiko dan Titus, kini MNC Animation menghadirkan film animasi garapannya yang berjudul Zanna Whisper of Volcano Isle. Film yang diproduseri Liliana Tanusudibyo ini membawa pesan positif tentang persahabatan, keberanian, serta kepercayaan pada diri sendiri. Menjadi tontonan yang bermutu dan berkualitas, film animasi Zanna Whisper of Volcano Isle akan tayang perdana pada 2 Januari 2025 untuk menemani anak-anak di saat libur sekolah. Peluncuran film animasi garapan MNC Animation di bioskop 21 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat ini turut dihadiri sejumlah figur publik serta para pemeran suara seperti Alia Nur Sabrina, pengisi suara Zanna, Brooklyn Arif Rea, pengisi suara Novi, serta Robi Purba, pengisi suara Atlas dan Oleander. Kita harus berbuat sesuatu untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Kita harus membuat film yang bermutu, yang dapat memberikan edukasi bagi mereka. Kita melihat ke alam ya, melihat betul. Ke alam, terus melihat ke hewan-hewan gitu ya. Jadi saya melihat ada sosok yang menarik nih, kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu dijadikan hidup seperti manusia, meskipun dia punya sayap. Nah, orang Indonesia kalau ngelihat orang sama sayap itu pasti peri katanya. Betul juga. Jadi pada awalnya itu kupu-kupu bukan peri. Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo sekaligus produser eksekutif film animasi Zanna berharap anak-anak Indonesia mampu menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi kenyataan. Tim Liputan iNews melaporkan.